Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat sekalian rahimakumullah. Barangkali sedikit mengingat tempo dulu ketika kita masih berada di bangku sekolah, kemudian Bapak Ibu guru mengajak kita untuk membaca surat Al-Asr ketika kita mau pulang. Nah, kenapa Bapak Ibu guru mengingatkan kita dan bahkan hampir setiap hari untuk membaca surat itu? Ternyata Masya Allah ini mengandung makna yang luar biasa, karena ayat ini, surat ini menjelaskan betapa pentingnya kita menghargai waktu, betapa pentingnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di dalam surat itu ada 3 ayat, di mana ayat pertama diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hanya ada 3 ayat di dalam surat Al-Asr tersebut. Surat Al-Asr merupakan surat yang ke-103 dari mushaf Al-Qur'an, dari tata letak Al-Qur'an. Dari surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, terus sampai dengan An-Nas. Ini surat Al-Asr berada di urutan yang ke-103. Bukan karena atau bukan dari asbabul nuzulnya, dari sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, jamaah sekalian, para sahabat yang dirahmati Allah SWT, mari kita pahami surat Al-Asr ini secara singkat. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa memberikan penambahan ilmu bagi kita sekalian, sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insan, sesungguhnya al-insan, manusia, khusr, lafi khusr, sungguh benar-benar dalam keadaan rugi, khusrin, rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan menasehati dalam kebenaran al-haq, wa tawassaw bis sabr, dan menasehati dalam kesabaran. Jamaah sekalian, para sahabat yang dirahmati Allah SWT, wal 'asr, kata Allah, demi waktu, demi masa. Dalam ayat-ayat lain banyak sekali Allah menyebutkan yang berkaitan dengan waktu. Misalnya wadduha, demi waktu duha, wal lail, demi waktu malam, wan nahar, demi waktu siang, dan seterusnya. Karena betapa pentingnya manusia itu, betapa pentingnya kita memahami hakikat tentang waktu. Dalam ayat ini wal 'asr, demi masa, demi waktu. Dalam tafsiran yang lain wal 'asr itu demi waktu sore, demi waktu asar. Tapi yang lebih kita dengar adalah demi waktu, demi masa. Kata Allah, demi waktu, demi masa. Innal insan, sungguh, ini merupakan janji Allah, al-insan, manusia itu dalam keadaan rugi. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini, kata Allah, dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali, dibedakan atau dikecualikan, semua manusia yang dalam rugi, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah. Apa itu iman? Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa al-imanu tasdiqun bil qalbi wa qawli bil lisan wa amali bil arkan. Dalam riwayat lain disebutkan al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawli bil lisan wal amali bil arkan.
Al-imanu tasdiqun al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawli bil lisan wa amali bil arkan. Iman itu kata Nabi memiliki 3 perkara, 3 unsur. Yang pertama adalah ma'rifatu bil qalbi. Diyakini atau dibenarkan di dalam hati. Itu ciri daripada iman. Diyakini di dalam hati wa qawli bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan, dengan mulut kita. Nah, sehingga kita tidak ada rasa malu untuk menyatakan bahwa saya adalah seorang beriman, saya adalah seorang muslim. Nah, lisan. Kemudian yang ketiga, wa amali bil arkan, yaitu diamalkan atau diaplikasikan, dilakukan bil arkan dengan anggota tubuh, dengan perbuatan. Nah, inilah yang disebut dengan iman. Jadi kalau kita merasa bahwa saya adalah seorang beriman, maka 3 kategori ini, 3 aspek ini, mulai dari hati kita, lisan kita, dan perbuatannya harus kita lakukan sesuai dengan apa itu rukun-rukun imannya. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan bahas rukun-rukun iman. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi yang pertama, kalau kita dikatakan orang yang dikecualikan atau orang yang tidak merugi atau orang yang beruntung, maka syarat pertama kita harus menjadi orang yang beriman. 1. Yang kedua adalah wa'amilus solihati, yaitu beramal soleh. Beramal soleh adalah amal atau perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Itulah amal soleh. Atau semua perbuatan yang berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Itulah amal soleh. Membaca Al-Quran, sholat, hablum minallah, hablum minan nas, semua yang berkaitan, semua perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan atau yang mentaati perintah Allah, itulah yang disebut dengan amal soleh. Sehingga selain daripada itu, kalau ada satu perbuatan yang tidak diperintahkan atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan amal yang soleh, tetapi satu perbuatan yang salah. Monggo nanti kita bisa dikembangkan lagi seperti itu. Nah, itu yang kedua, yaitu wa'amilus sholih, beramal soleh. Kemudian yang ketiga adalah watawasau bil haqq watawasau bis sabr, dan nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi perintah untuk memberikan nasihat kepada orang lain adalah perintah Allah. Sehingga kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun 1 ayat. Sampaikanlah kebenaran, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Sehingga untuk menyampaikan satu kebaikan tidak mesti ketika kita sudah paham sekian ilmu dulu. Tidak mesti kita harus menjadi orang alim dulu, tidak. Nah, kata Allah, watawasabil haq watawasabil sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan 3 kunci ini, yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua kita beramal soleh, imannya dihiasi dengan amal soleh. Amal soleh tanpa ada iman, maka amalnya sia-sia. Perbuatan baik tanpa ada rasa iman, maka perbuatannya sia-sia. Jadi harus diawali dengan iman terlebih dahulu, kemudian beramal soleh, beramal, berbuat, bertingkah laku, baik itu ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, ya, semuanya ini dalam satu ikatan yang disebut dengan ikatan Islam, amal soleh itu. Ya, kemudian nasihat menasihati, sering memberikan masukan, sering mengingatkan saudara-saudara kita dalam satu kebenaran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam itsmi, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, kemudian inilah yang kemudian menjadi satu syarat bagi kita agar kita betul-betul menjadi seorang yang
beruntung, menjadi seorang yang beruntung. Maka mari sama-sama saya mengajak pada diri saya pribadi dan jemaah sekalian, para sahabat semuanya, ayo kita sama-sama jalani hidup ini, sisa hidup ini, jalani waktu ini dengan sebaik-baiknya, yang dihiasi dengan iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.